Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa salawatuhu wa taslimatuhu ala hadzal nabiyyil karim alladzi qad addal amanata wa ballaghar risalata wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ayyuhal mustami'un al-kiram, para pendengar, siapa saja yang menyaksikan kajian ini, kapan dan di mana saja, segala kesyukuran marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, keimanan, keyakinan, kemantapan, kesungguhan hati sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang mudah-mudahan bermanfaat ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama buka kajian kita, kajian akidah kita yang merupakan pertemuan ke-34 dari sesi akidah yang sedang kita garap. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka, dan saya ingin membacakan kembali ayat-ayat yang berkaitan dengan kenabian, khususnya dari surah Al-Ahzab ayat 38 sampai 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Sunnatallahi fil ladzina khalaw min qablu walan Sunnatallahi fil ladzina khalaw min qabl wa kana amrullahi qadaran maqduran alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kajian membuktikan sifat-sifat dasar dari para nabi dan para rasul. Ya, kita ingin melihat bukti-bukti itu nyata di dalam pribadi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika nanti kita berlanjut ke masalah mukjizat dan sebagainya, tidak ada keraguan sama sekali bahwa beliau telah mempunyai sifat-sifat dasar kenabian dan kerasulan, yaitu sidik,
kejujuran, al-amanah, komitmen, ya, jujur, dalam arti tidak khianat, ya, selalu melakukan apa yang dia perintahkan. Yang ketiga, al-fatonah, cerdas. Dan yang keempat adalah at-tabligh, berani menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita ketika membahas tentang bukti-bukti keamanahan Rasulullah SAW, kita baru membahas 3 hal. Yang pertama, bagaimana Rasulullah amanah dalam melakukan ibadah. Ya, bukan orang yang pinter menyuruh saja, ya, bentik curug balas nunyuk, capetang balas miwarang. Tidak. Rasulullah justru ketika memerintah sesuatu, fakana awwalu man yaf'al. Beliau adalah orang yang pertama kali melakukan, seperti testimoni kesaksian seorang raja yang bernama Glendi dari Amman di saat itu, dan raja itu masuk Islam. Ketika melarang sesuatu, maka dia menjadi contoh paling pertama menjauhi dari larangan itu. Orangnya tidak pernah sombong atas kemenangan, atas kemudahan, tidak pernah putus asa, ya, dan ngarasula, ya, meratap atas kesulitan-kesulitan. Maka Raja Glendi, ya, dari Aman kemudian mengatakan, asyhadu annahu Rasulullah, saya bersaksi dia adalah utusan Allah, utusan Allah Azza wa Jalla. Kita hari ini akan membuktikan 2 dimensi lagi. Kemarin dalam ibadah, yang kedua dalam infak. Ya, bahkan kemarin banyak cerita-cerita heroik yang kalau kita baca dengan hati yang bersih, hati yang nurani, niscaya kita akan menangis melihat bagaimana pengorbanan yang tak kenal lelah. Ya, dermawan yang digambarkan laksana angin yang menghempus. Tidak lagi pernah menghitung infak Nabi itu. Bahkan Nabi tidak pernah mau menghitung dan tidak akan terhitung oleh kita kalau infak Nabi dihitung. Sampai wafat tidak meninggalkan warisan apa-apa, hanya meninggalkan sepucuk senjata. Padahal dia mampu memperkaya diri. Di pelipisnya sering terlihat bekas tidur di atas pelapah korma. Padahal raja-raja di saat itu tidur di atas kasur dan tempat-tempat tidur yang empuk. Alat-alat, bahkan alat minum, alat makan terbuat dari emas. Pakaian-pakaian mewah. Tapi Rasulullah SAW, semua harta, semua materi yang dia dapatkan, semuanya beliau habiskan. Siapa saja yang minta, siapa saja yang butuh, beliau kasihkan. Tak peduli siapa dia. Jadi ibadah, infak, beliau menjadi orang yang terdepan, yang tidak akan tertandingi. Bagaimana tertandingi ibadahnya Rasulullah? Kemarin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, tahajudnya saja 1 rakaat menyelesaikan 5 juz Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Sekarang kita ingin melihat, mudah-mudahan sampai selesai, 2 dimensi lagi dari keamanan Rasulullah. Yang pertama, bukti-bukti beliau orang yang pertama melakukan perintah Allah dalam merendahkan diri dan tawadhu kepada sesama mukmin. Bukan saja beliau memerintah, tapi beliau menjadi orang pertama yang menjadi model bagaimana menghormati orang mukmin. Dan yang terakhir, yang keempat, dimensi bagaimana beliau menjadi orang pertama yang melakukan perintah jihad. Ya, belum tentu presiden mau ikut perang, tapi Rasulullah SAW itu beliau menjadi orang terdepan. Bahkan nanti akan dilihat, ini menunjukkan bahwa beliau ini orang istimewa, ya, orang amanah, benar, bukan mencari apa-apa. Bayangkan kalau perang terdepan, artinya dia merelakan nyawanya, merelakan apapun. Itu menunjukkan bahwa beliau betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 hal. Yang pertama tentang bukti-bukti beliau melaksanakan perintah merendahkan diri, dan yang kedua, bukti beliau orang pertama yang melakukan perintah jihad atau mempertahankan agama, mempertahankan kehormatan bangsa, mempertahankan kehormatan negara. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin tentang bagaimana beliau menjadi model dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wakhfid janahaka lil mu'minin. Perintah agar merendahkan tubuh, merendahkan diri, agar tawadu, sopan santun sesama orang mukmin. Muhammadur Rasulullah, surah Al-Fath, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad, Rasulullah itu, dan orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Rasulullah dan bersama Rasulullah itu asyidda walal kufar, tegas kepada orang kafir. Tapi ruhama ubainahum, mereka saling kasih sayang di antara mereka. Jadi inilah
Di antara makna wahfid janahaka lil mu'minin, kita harus hormat terhadap orang mukmin bukan karena apa-apanya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena keturunannya, bukan karena status sosialnya, bukan karena keindahan fisiknya, tapi innamal mu'minuna ikhwah. Lalu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik, ada satu kejadian yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga diri agar tidak pernah melanggar perintah Allah yang ini, yaitu kisah diturunkannya surah Abasa. Ya, di awal-awal dakwah Rasulullah SAW, Rasulullah itu sangat harisun, sangat sungguh-sungguh, sangat telaten ingin mendakwahi orang-orang musyrikin agar masuk Islam. Termasuk beliau itu sangat telaten mendakwahi tokoh-tokoh yang menjadi kata kunci dalam masyarakat jahiliyah, sehingga kalau mereka dapat, insya Allah masyarakatnya dapat. Begitulah kira-kira. Sehingga Rasulullah mendakwahi Abu Jahal, mendakwahi Abu Lahab, mendakwahi orang-orang tokoh itu didakwahi. Selain itu adalah keluarga, itu adalah tokoh-tokoh besar. Aisyah bercerita suatu ketika Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha bercerita suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dan ngobrol, sedang mendakwahkan Islam ke salah satu tokoh Quraisy, tidak disebut namanya. Nah, di tengah-tengah itu Rasulullah sedang asik menceritakan tentang ajaran Islam, indahnya Islam dan janji-janji Allah, juga ancaman-ancaman Allah. Datanglah seorang laki-laki buta yang kemudian nanti menjadi muazzin, ya, di Masjid Madinah, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini buta, ya. Datang menghampiri kepada Rasulullah SAW, membacakan salam, kemudian arsyidni ya Rasulullah, tunjukkan aku wahai Rasulullah. Jadi minta nasihat, ya, siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi Rasulullah itu kemudian terus saja, istilahnya dibiarkan Abdullah bin Ummi Maktum ini karena sedang sibuk dakwah. Dan Rasulullah mungkin, ya, manusiawi, ini tokoh nih, kalau di Islam kan tokohnya mungkin efeknya gitu. Jadi itu karena yang diharapkan kan efeknya. Ya, efek dakwah itu semakin lompatannya cepat, efek orang yang mengikuti cepat, maka kemenangan semakin dekat. Maka Rasulullah mencuekanlah siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegur melalui satu surat yang kita kenal dengan surah Abasa. Abasa wa tawalla. Bahkan Allah membahasnya, mengatakannya Abasa wa tawalla. Rasulullah itu abasa, bermuka masam, artinya tidak menyambut dengan riang gembira. Watawalla, dan berpaling. Ya Rasulullah, tunjukkan saya. Rasulullah asik terus ngobrol. Al-ja'ahul a'ma, ketika datang orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkara fatanfa'uhu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika allai. Ditegur oleh Allah Subhanahu. Muhammad, kenapa engkau membiarkan orang buta yang, ya, sebenarnya minta petunjuk, sudah iman, ya, tapi engkau sibuk dengan orang yang engkau berharap dia begini, dia berharap begini, berharap begini. Fa anta lahu tasadda wa amma 'alaika amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Ya, maka setelah itu Rasulullah SAW sangat menyesali kejadian ini. Maka Rasulullah tidak pernah setelah itu merendahkan orang mukmin. Rasulullah menjadi model pertama yang menghormati siapapun yang beriman dan menjadi model melaksanakan perintah Allah, wakhfid janahaka lil mu'minin. Contoh lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ini bukti-buktinya hadis, ya. Dan insya Allah hadisnya hadis-hadis sahih yang sudah dipilihkan oleh Syekh Sa'id Hawa dalam kitab Ar-Rasul. Jadi akidah ini dalilnya harus sahih, ya. Maka saya ingin mengajak kepada siapa saja, akidah ini nggak bisa pakai dalil hadis dhaif, apalagi hadis maudhu, hadis palsu, tidak bisa. Akidah ini logika yang bersih, informasi yang mutawatir, bahkan bukan hanya sahih tapi mutawatir. Ya, kalau tentang prinsip-prinsip akidahnya. Sedangkan hadis-hadis dhaif, ya, saya juga ingin menyampaikan, ya, prihatin dengan informasi-informasi yang tanggal 15 Ramadan hari Jumat berdasarkan sebuah hadis akan terjadi huru-hara, suara lah, dukhon dan sebagainya. Ya, itu tidak saya dapatkan ketika saya mempelajari mendalami akidah selama kurang lebih 10 tahun, ya, selama di Al-Azhar.
kita mendapatkan pelajaran-pelajaran akidah inti yang bermanfaat bagi iman dan amal. Ya, sedangkan tentang kapan itu rahasia Allah, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha. Mohon maaf saya nyimpang dulu ke sini. Ketika orang bertanya tentang kiamat, yang tahu hanya Allah. Kapan akan turun Dajjal? Yang tahu hanya Allah. Kapan turun Nabi Isa? Tidak boleh ada prediksi, ada peramal. Ya, apapun bentuknya. Ya. Wattamaimu warruqa wal ma'rifat bid'atun tajibu muharabatuha. Jimat-jimat, jampi-jampi kemusyrikan, wafak-wafak yang mengandung kemusyrikan, kemudian benda-benda berkhasiat, kemudian mengklaim diri mengaku yang gaib. Nanti akan ada ini, ada itu. Itu semuanya bid'ah yang harus kita perangi. Dan hadis yang menjelaskan dukhon itu perlu saya sampaikan sekarang. Kemarin juga ada saya dapat telepon ya yang mengkonfirmasi tentang bagaimana menyikapi video ini, dan malam ini akan malam Jumat katanya. Saya bilang itu hadisnya hadis maudhu, ya dijelaskan oleh para ulama dalam kumpulan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis dhaif. Imam Ibnul Jauzi, ya bahkan ulama kontemporer seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani, itu ulama-ulama sudah mengomentari hadis itu dhaif, dan sudah beberapa kali Ramadan di hari 15 Ramadan hari Jumat, dan tidak ya tentang dukhonnya itu sendiri, itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang apakah sudah atau belum, sehingga bagi kita bukan fokus sudah atau belumnya, tapi kapan dan sebagainya. Tapi mari kita fokus. Rasulullah mengatakan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat? Mata sa'ah? Rasul berjawab, mada a'dadtalah. Mohon maaf karena ada satu kamera yang agak masalah, saya betulkan dulu. Ya, jadi kembali kejadian seperti ini mudah-mudahan tidak terulang-ulang lagi. Saya dari awal ketika mendengar ini saya cari, dan itu maudhu, ya, dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Dan prinsipnya para ulama mengatakan hadis-hadis tentang tanda kiamat terlalu detail kita bahas, ya. Karena itu masalah-masalah yang al-ilmu ba'd belum sampai, dan Rasulullah sendiri tidak kepada sahabat tidak menyampaikan hal itu secara detail, ya. Apalagi yang paling penting terkait kapan, ya, terjadinya itu menjadi rahasia Allah. Kalau kiamat sudah diumumkan tanggal sekian, tahun sekian, maka saya kira Nabi saja tidak dikasih tahu karena itu rahasia Allah. Allah menguji siapa yang mau taat terus, siapa yang mau taatnya ketika mau terjadi musibah saja. Saya kira itu penting. Sehingga hadis-hadis yang saya bawakan ketika mencontohkan kehidupan Nabi, ya, sebagai bentuk tanda kenabiannya, insya Allah hadis-hadis yang sudah dilacak, hadis-hadis yang sahih dikumpulkan oleh para ulama ahli akidah. Baik, Imam At-Tabrani bercerita, menuliskan sebuah hadis, Rasulullah tidak pernah merasa hina untuk menemani orang miskin untuk berjalan sampai kebutuhannya selesai. Subhanallah. Jadi bagaimana wahfid janahaka lil mu'minin? Mungkin ada orang kafif, ya, orang yang tidak bisa melihat jalan, diantarkan dulu. Ada nenek-nenek yang sedang mencari tempat, ya, diantarkan dulu. Itu sifat-sifat yang sudah langka hari ini. Dan ini adalah karakter Rasulullah SAW sebagai bukti kenabiannya. Beliau tidak zaim, saya ini tokoh, saya ini pimpinan, saya ini dan sebagainya. Saya ini presiden, saya ini menteri. Masa saya harus jalan bersama, ngobrol sama tukang bersih-bersih jalan misalnya, maaf dengan orang yang status sosial lebih rendah, dengan pembantu, bercanda dan sebagainya. Ya, ternyata kata Imam Tabrani, Rasulullah SAW itu tidak pernah merasa hina, merasa rendah kalau ada orang yang minta diantar, minta ditunjukkan, minta dibantu, beliau bantu sampai selesai. Subhanallah. Amr bin As, ya, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Sahih, mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu alaina bihadithihi. Rasulullah itu kalau ngobrol itu fokus. Nah, di antara cara menghormati orang, kalau ngobrol jangan asal ngomong. Orang assalamualaikum hadapi. Bahkan kalau bisa peluk, ya. Tapi bukan musim corona, ya. Sekarang jangan salaman. Tapi tetap menunjukkan respect. Ya, itu ibadah.
Ya, respect kepada seorang mukmin, apapun jabatannya, berapapun jumlah hartanya, apapun gelarnya, harus respect karena dia innamal mu'minuna ikhwah. Dia adalah saudara kita. Kata Amr bin As, Rasulullah itu dihadapin siapapun itu respect, perhatian full. Sampai Amr bin As itu kageeran. Suatu ketika dia ngobrol sama Nabi asik banget. Ya. Sampai Amr bin As kayaknya saya nih paling istimewa di hadapan Nabi. Seakan-akan sahabat paling dekat. Sampai dia nanya, ya Rasulullah, ana khairun am Abu Bakar? Abu Bakar lebih bagus atau saya? Itu kata Amr bin As. Ya, Amr bin As sahabat yang istimewa. Kata Rasulullah, Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Umar, ana am Umar? Saya yang lebih istimewa atau Umar? Ya, kata Rasulullah, Umar. Utsman, dan terus. Sampai kata siapa? Kata Amr bin As, nyesel saya nanyain, ternyata banyak orang mereka yang istimewa. Tapi kenapa saya merasa saat itu diistimewakan oleh Rasulullah? Itulah cara interaksi yang indah. Bagaimana Rasulullah menghormati setiap orang mukmin karena perintah Allah, wahfid janahaka lil mu'minin. Hadis riwayat Imam Muslim, bagaimana Rasulullah menghormati Anas seorang budak. Ya, ketika Rasulullah hijrah, ya, Ummu Anas, ya, saya lupa namanya, ibunya Anas ini usia 9 tahun atau 10 tahunan. Ya, kalau tidak salah sekitar kisaran itulah. Itu sangat merindukan kehadiran Rasulullah. Jadi karena namanya sudah harum ke Madinah, dibawa oleh Mus'ab, seorang pendakwah anak muda yang menyebarkan Islam di Madinah, sehingga ketika datang Nabi, hampir tidak ada rumah yang belum masuk Islam. Semua rumah Madinah sudah bersyahadat. Ya, berhasil dakwahnya Mus'ab itu, maka Umar sering menangis ketika mengingat jenazah Mus'ab ketika mau dikafankan, tidak cukup baju untuk mengkafaninya. Datang ibunya Mus'ab menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mencintai engkau ya Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa. Ya, jadi biasa orang cinta itu kan ditunjukkan dengan hadiah. Maka kalau kita cinta kepada Allah, berikan sesuatu untuk Allah. Cinta kepada Rasul, berikan sesuatu kepada Rasul. Tapi sayang, saya tidak punya apa-apa, saya punya cuma ini, Anas. Silahkan ya Rasulullah, Anas kerjakan apa saja yang kau butuh, ajarkan dia ilmu dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kata Anas apa? Kata Anas apa dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Anas mengatakan, "Ishtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sinina." Ya, bahkan dalam hadis lain dijelaskan, "Asyara sinin, saya hidup bersama Rasulullah puluhan tahun atau 10 tahun, 11 tahun hampir." Ya, tapi apa kata Anas bin Malik? Saya tidak pernah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah ditanya kenapa. Saya tidak pernah ditanya mengapa. Saya tidak pernah disalahkan. Saya tidak pernah didorong. Saya tidak pernah disakiti. Saya tidak pernah dipukul. Subhanallah, interaksi seorang orang tua yang Rasulullah datang sudah usia 51 tahun, berinteraksi dengan anak usia 11 tahun. Wah, kadang-kadang Anas disuruh apa, main bola dulu di lapang. Kalau kita sudah dimarahin mungkin. Enggak, Rasulullah tuh enggak pernah mengatakan, Anas kenapa? Tidak pernah. Waktu itu juga ketika Anas kan cerita, Rasulullah menyuruh saya mencarikan sesuatu kebutuhannya dan rahasia, ya. Dan Anas itu pernah ditanya sama ibunya, Anas disuruh apa? Rasulullah merahasiakannya. Kata ibunya, jaga, jangan dibilang-bilang. Jadi anak kecil diajari menjaga rahasia. Namanya anak kecil begitu. Ke jalan sampai anak-anaknya lagi main, mungkin main gatrik, main galah, main layang-layang gitu ya. Akhirnya ikut main dulu. Akhirnya Rasul, mana Anas ini? Kata Rasul. Dicari, Anas lagi main, dipanggil Anas. Itu lanjutkan dulu. Enggak dimarahin, kenapa kamu gini? Enggak. Dasar anak, enggak. Anas, belikan dulu itu yang tadi, carikan dulu. Jadi akhirnya Anas pergi dengan senang hati. Jadi indahnya 10 tahun, 11 tahun interaksi sama Rasulullah, kata Anas, saya tidak pernah ditegur, saya tidak pernah disalahkan, saya tidak pernah didorong, saya tidak apalagi dipukul. Subhanallah, hadis riwayat Imam Muslim. Yeah. Contoh lain. Suatu ketika, ya, sudah di Madinah, datang seorang nenek-nenek, ya, namanya Jusamah al-Mazniyah. Ya. Nabi seorang pemimpin Madinah, ya, kepala negara, ya, didatangi tamu nenek-nenek. Nabi Rasul asik ngobrol dengan nenek-nenek itu.
Kemudian setelah pergi Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tilka ajuzun, itu kan nenek-nenek, kenapa engkau begitu asik? Kata Rasulullah, Aisyah, tahu nggak, dia itu adalah temannya Khadijah. Dulu ketika Khadijah masih ada, dia suka datang, duduk-duduk di rumah ngobrol. Dan di antara akhlak seorang mukmin adalah kesetiaan dan melanjutkan persahabatan. Dia adalah sahabat Khadijah. Maka saya sebagai ahli waris Khadijah harus melanjutkan persahabatan. Luar biasa bagaimana hormatnya Rasulullah walaupun kepada seorang nenek-nenek. Terakhir, cerita tentang bagaimana indahnya Rasulullah melaksanakan perintah Allah dalam wahfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah dirimu kepada orang mukmin atau hormati, beradablah kepada orang mukmin. Cerita Abu Tufail. Rasulullah SAW pernah membagikan daging di Ji'ranah. Lalu datanglah seorang ibu tua. Ya, lalu beliau menghamparkan sorbannya, subhanallah. Jadi Rasulullah sedang bayangkan, Rasulullah itu terlibat. Ya, musim kurban, musim apa, Rasulullah terlibat, motongin daging, ngebagiin dan sebagainya. Jadi Rasulullah itu orang yang luar biasa, hidup bermasyarakat, bergaul, dan bukan untuk pencitraan, ya, bukan sekedar untuk di video, di shoot, tapi betul-betul kehidupannya kehidupan nyata, bergaul dengan masyarakat siapa saja dan menebarkan kebaikan kapan dan di mana saja. Datang seorang nenek-nenek ketika beliau sedang membagikan daging onta atau daging, ya. Lalu Rasulullah sorbannya seketika dibuka dan dihamparkan. Kemudian Abu Tufail bertanya, kata Abu Tufail, ya Rasulullah, itu siapa? Kata Rasulullah, ini seorang ibu yang pernah menyusui aku. Bayangkan, Rasulullah itu bukan ibunya sendiri, tapi seorang wanita yang pernah menyusui kepadanya, itu dihormati sampai beliau membuka sorbannya. Ini sorban itu, imamah itu yang di kepala, di orang Arab kan diikatkan begitu, itu dibuka. Yang menunjukkan pakaian yang paling tinggi di atas itu dibuka, ya, dan dihamparkan untuk menghormati seorang ibu yang pernah menyusuinya. Ya, dan dia orang mukminah. Subhanallah. Jadi berdasarkan bukti-bukti ini Rasulullah menjadi menjadi teladan dan dalam sikap amanah melakukan perintah Allah dalam tata krama adab etika kepada sesama muslim. Terakhir, apakah Rasulullah amanah dalam melaksanakan perintah jihad? Sehingga apakah beliau menjadi orang pertama dalam berjihad atau beliau menyuruh-nyuruh orang lain saja? Beliau diam di istana, diam di rumah, dijaga penggawa, yang perang pasukan saja. Apakah begitu? Ternyata tidak. Kasih sayang ada pada Rasulullah SAW merupakan karakter yang kuat pada diri beliau. Ya, jadi sebelum kita kisahkan tentang bagaimana Rasulullah menjadi orang terdepan dalam perang, ya, saya ingin menyampaikan bahwa ketika Rasul perang, ya, menyerang, menebas orang dan sebagainya, itu bukan sikap kekerasan Rasulullah. Karena pada hakikatnya Rasulullah punya kasih sayang. Tapi perang itu bagian dari kasih sayang Rasulullah. Karena perang itu dilakukan untuk mempertahankan orang beriman, untuk mempertahankan kebebasan beragama, untuk mempertahankan kehormatan manusia, untuk mempertahankan kehormatan negara, kehormatan tanah air. Maka perang, menebas, menyerang, memukul, dan sebagainya itu bagian dari kasih sayang. Bagaimana tidak kasih sayang seorang nabi yang ketika dalam hadis sahih, kalau dia sholat, terdengar bayi yang nangis, dia akan percepat sholatnya. Bayangkan, sholat, ya, bukan mengerjakan apa-apa, sholat dia sedang berhadapan dengan Allah. Tapi ketika terdengar suara bayi, tidak tahan Rasulullah kalau melanjutkan sholatnya berlama-lama. Maka Rasulullah akan percepat. Kasihan bayi itu mungkin mau minum, mau makan, mau asik kepada ibunya dan sebagainya, maka Rasulullah segera percepat sholatnya selesai. Lihat ketika Futuh Makkah, ya, ketika Futuh Makkah, beliau memaafkan semua orang yang pernah menyakiti dan mengusir beliau. Bayangkan, ya, Rasulullah diusir dari Mekah, bahkan dikepung rumahnya mau dibunuh. Kemudian setelah di Madinah pun mau melakukan haji, dihadang di Hudaybiyah. Sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah dan pengikut Nabi tidak boleh ada yang datang ke Madinah, biarkan disiksa di sana. Sedangkan dari Mekah jika ada yang ke Madinah harus dibalikan lagi. Subhanallah. Tapi ketika Mekah futuh, ya, Rasulullah mengatakan apa? Kalau kita dan orang Mekah sudah tunduk semuanya, taluk begini. Apa kata Rasulullah SAW? Idhabu fa antumut tulaqqa. Ketika bertanya, apa yang kalian kira? Apa yang sikap, apa yang ingin saya lakukan kepada kalian?
Kata mereka, akhun karimin, akhun karimin, ibnu akhin karimin. Insyaallah Muhammad itu orang baik, kami mengenalnya itu orang. Dan benar Rasul mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, kamu bebas, silakan, enggak apa-apa. Bahkan Rasul mengatakan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Siapa masuk rumah Abu Sufyan jadi masuk Islam karena merasa dihormati oleh Rasulullah. Dikatakan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Maka Abu Sufyan saat itulah Abu Sufyan masuk Islam. Kalau Rasul orangnya keras, dendam, pemarah, pasti saat itu Rasul sudah mengatakan bantai satu-satu. Orang sudah taluk semua, sudah tunduk semua, nggak ada yang berani melawan. Tapi Rasul tidak. Ya. Setelah perang Badar, ini juga saya perlu kita ketahui sebelum diketahui beliau memimpin peperangan, kita ingin tahu sikap lemah lembutnya. Habis perang Badar, banyak tawanan yang didapat. Ya, walaupun pasukan tidak seimbang nanti, tapi Allah memberikan kemenangan. Rasulullah bermusyawarah kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah kepada para sahabat, gimana kira-kira tawanan kita nih? Hukumannya apa? Karena belum ada penjelasan yang detail dalam Al-Quran. Allah tidak menurunkan hukum yang detail. Kira-kira apa diapain? Kata Umar, sini saya Rasulullah, saya penggal satu-satu. Oh, Umar kan begitu. Mereka sudah ngusir kita macam-macam, masa kita maafkan? Ngacung Abu Bakar. Abu Bakar memang satu karakter lembut ya. Maka kalau Abu Bakar sholat itu nangis baca Qurannya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kasihanlah mereka. Kita pun butuh ya pembiayaannya, sudah kita tebuskan saja. Akhirnya Rasulullah cenderung pendapat yang lembut. Dan kata Abu Bakar, karena kalau disembelihin satu-satu kan tidak rela hati melihatnya. Justru setelah Rasul memilih pendapat Abu Bakar, ternyata Rasul ditegur harusnya memilih pendapat Umar. Tapi itulah karakter kasih sayang Rasulullah SAW. Namun bukan berarti maka lembut, bukan berarti lemah. Ya, berakhlak bukan berarti tidak menegakkan kebenaran. Ya, akhlak ada daerahnya, memaafkan ada waktunya, tapi tegas menuntut keadilan ada saatnya. Dalam peperangan, perang Badar misalnya, sudah Rasulullah SAW sebelum perang Badar itu sudah turun bersama Abu Bakar. Ya, di sore harinya Rasulullah SAW turun, ya, memata-matai kira-kira jumlah pasukan orang Quraisy itu berapa. Jadi harus mengetahui kekuatan musuh. So turun ketemu dengan kakek-kakek, ya, kemudian ditanya, ngobrol dan terjadi dialog sama Rasulullah. Dia nanya kepada Rasulullah, siapa Anda? Nanti saya akan cerita kalau Anda sudah cerita. Apa yang mau saya ceritakan? Kata kakek gitu. Saya ingin bertanya, itu pasukan Quraisy yang mau nyerang Makkah itu berapa? Ya. Kata kakek itu, saya nggak tahu jumlahnya. Nah, Rasulullah itu pintar. Ya. Itu harus kita tiru tuh ilmu intelijennya. Intelijen tuh muter pertanyaannya. Nggak dijawab di sini, jawab di sini gitu kan. Jangan banyak ngomong, tapi pintar menggali. Rasulullah bertanya lagi. Terus kalau lagi makan mereka nyembelih berapa unta? Oh, mereka menyembelih 10 ya Rasulullah. Nah, di otak Rasulullah biasanya satu unta itu 100 orang. Maka berarti 1000-an orang nih. Jadi nggak ada yang ngitung kan. Ya, maka dipastikan pasukan musyrikin ketika perang Badar itu lebih kurang 1000-an. Ya. Kemudian ketika Rasulullah, kamu siapa dan dari mana? Kata Rasulullah, saya dari air dan pergi. Nah, itu ilmu. Jadi kita nggak boleh ember, nggak boleh bocor. Ya, kapan kita harus jujur, kapan kita harus tertutup. Di saat-saat kondisi membahayakan, tidak bermanfaat untuk Islam, ya jangan ceroboh membuka informasi. Akhirnya harus pergi. Nah, bayangkan, sedangkan pasukan Rasulullah 300-an. Ya. Tapi ada satu cerita, ya. Di perjalanan, ketika mereka sudah sepakat dengan para sahabat turun ke medan perang, datang seorang musyrik dan menawarkan diri. Muhammad, saya mau bantu perang. Saya mau ikut perang. Ya. Mohon maaf. Huzaifah ya, di sini ada Huzaifah ingin ikut membantu perang di sini. Ya. Ya, karena sudah tetapi dia sudah, jadi ketika Huzaifah itu datang dari Mekah, kemudian janji dan sudah akan meletus perang, akan terjadi mungkin, kata Huzaifah, saya walaupun ke Madinah, saya nggak akan bantu Muhammad, saya nggak akan ikut-ikutan lah istilah. Maka biarkan saya. Akhirnya dibiarkan dengan syarat Huzaifah jangan ikut-ikutan. Mohon maaf, bukan cerita orang musyrik ya.
Datang ke Madinah diceritakan, akhirnya kata Rasulullah, Hudzaifah, ya, kamu jangan ikutan, ya, karena kamu sudah berjanji, ya, kepada mereka tidak ikut-ikutan. Subhanallah. Dan saya ingin meminta saja kepada Allah pertolongan agar Allah membantu. Jadi bagaimana keberanian Rasulullah kalau kita kan lagi butuh pasukan, ayo ikut siapa aja lah, ayo ikut. Ya. Ternyata karena Hudzaifah ini sudah terikat janji dengan orang musyrikin tidak akan ikutan terlibat dalam pertempuran ini ketika dia ke Makkah, maka subhanallah, dan Rasul mengatakan saya minta saja kepada Allah pertolongan. Itu satu. Dua, ya, mohon maaf tadi ketukar. Dua, ketika mau perang Badar ada orang musyrik yang menawarkan bantuan. Muhammad, saya bantu perang. Benar, ini benar ya. Kata Rasulullah, kamu mau beriman enggak? Enggak. Ya, jangan. Laki-laki datang lagi. Muhammad, saya mau bantulah. Ya, kan? Karena Madinah ini diserang istilahnya. Kamu mau beriman enggak? Enggak. Jangan. Saya enggak butuh bantuan. Nah, jadi tidak selamanya bantuan orang kafir itu diterima. Ya, ini bisa jadi salah satu fikih juga. Kalau ditakutkan bahaya orang kafir bantu, jangan diterima. Ini kan bisa jadi dia pura-pura ngebantu, lama-lama nanti membuka rahasia, menyerang kita, maka jangan terima. Datang lagi dia, ya saya mau bantu, kamu mau iman enggak? Oh iya saya mau iman, kata Rasulullah, boleh. Jadi, dan subhanallah ya, dengan mengatakan saya mau beriman, bersyahadat, silahkan ikut. Jadi Rasulullah setelah orang mengaku mulutnya beriman, tidak kemudian dia tajassus, jangan pura-pura dia misalnya. Ya, dengan mudah mengatakan silahkan. Nah itu. Jadi bagaimana Rasulullah SAW pemberani, 300 lawan 1000, tapi Rasulullah tidak pernah gentar. Itu karena yakin dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Jadi Rasulullah bukan orang yang tipe merintah, ayo ke perang, bukan, hayu, tapi beliau menjadi orang terdepan. Ya, beliau orang yang paling berani dalam peperangan. Dalam hadis dikatakan, bahkan ketika yang lain mundur, nanti di perang Hunain, ya, tinggal beliau di barisan terdepan. Ya, itu luar biasa. Ya, berarti betul-betul beliau meyakini ada perintah dari Tuhan yang Maha Kuasa. 100% beliau yakin sehingga beliau menjadi orang yang pertama melakukannya. Di perang Ahzab ketika dikepung seluruh koalisi, beliau tidak mundur. Bayangkan Madinah itu bapak-bapak, idja'ukum min fawqikum wa min tahti arjulikum. Ya. Wa idzaghatil qulubu wa balaghatil al-hanajir. Ya. Perang Ahzab itu digambarkan musuh datang dari berbagai arah. Ya. Kanan, kiri, bawah, semuanya, depan, belakang, dikepung Madinah yang kecil itu oleh pasukan koalisi seluruh orang-orang kafir Arab. Bayangkan, apakah Rasulullah gentar? Tidak. Ya, Rasulullah konsultasi dengan Salman Al-Farisi, dibuatlah farid. Bahkan ketika ada batu yang besar, sahabat tidak mampu memecahkannya, Rasul justru ngambil pahat, ngambil kapak, kemudian bertakbir, Allahu Akbar, futihat abwabur Rum, Allahu Akbar, utitu mafatihal Furs, Allahu Akbar, utitu mafatihal Yaman. Subhanallah, di tengah-tengah kesulitan, himpitan, di kepung Madinah, Rasulullah mampu menyebarkan sikap positif thinking, sikap percaya diri akan pertolongan Allah. Bahkan mengatakan, Romawi di tangan kita, Persia akan dikuasai, baju-baju kerajaan akan kalian pakai, akan segera kalian kenakan. Sehingga para sahabat semangat. Itu pun Rasulullah perutnya dalam keadaan kelaparan, diganjal oleh batu. Subhanallah, Rasulullah SAW menjadi contoh pertama dalam melakukan perjuangan jihad dan peperangan. Usai perang Ahzab bukan istirahat, kata Rasulullah SAW. Selesai perang Ahzab, Rasul mengatakan, mari kita siap-siap sekarang menyerang Bani Quraidah. Kenapa? Dia berkhianat. Kan Rasulullah datang ke Madinah membuat piagam seperti kita Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan seluruh agama di Madinah bersatu, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, mari bersatu dalam tanah Madinah, dijaga negara ini keamanannya, siapa yang datang menghancurkannya mari kita perangi. Rasulullah membuat satu landasan negara modern, bukan beratas agama. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan Islam mau mendirikan negara agama yang tidak boleh hidup agama apapun, kata siapa? Justru Nabi orang pertama yang mentaksis, yang mendirikan, yang meletakkan bangunan negara di atas multi agama. Ya, suku Aus, suku Khazraj, ada yang Yahudi, di antara mereka Bani Quraidah, Bani Qainuqa, ada yang Nasrani, orang Islam digabungkan dalam satu perjanjian. Ada namanya Piagam Madinah, ya, dibukukan sekarang dianalisa. Itu adalah undang-undang dasar pertama yang paling hebat sepanjang dunia ini ada dan sudah diteliti oleh para ulama.
Maka ketika Islam berkuasa, Islam itu justru ingin menghormati, menjaga seluruh agama. Agama tidak bisa dipaksakan oleh kekuasaan, namun kekuasaan harus menjaga dan melindungi agama agar tidak dilecehkan. Justru setelah perang Ahzab, Rasulullah mengajak untuk menyelesaikan masalah Bani Quraidah dan dikepung. Kenapa? Berkhianat. Datang pasukan Ahzab, pasukan koalisi, marah Bani Quraidah, ikutan menghancurkan dari dalam, menikam, menusuk dari dalam selimut istilahnya. Gitu. Jadi Rasulullah kemudian setelah perang Ahzab bukan malah istirahat, beliau mengajak menyerang Bani Quraidah. Beliau terlibat dalam puluhan peperangan. Ayat menyebutkan beliau terlibat dalam 29 peperangan. Ya, tapi katanya yang ikut langsung beliau 10 kali peperangan. Beliau terlibat langsung di medan perang membawa senjata. Ya. Sebagai bukti bahwa beliau telah berhasil membebaskan tirani-tirani kerajaan-kerajaan zalim di negara Arab, tidaklah beliau meninggal, kecuali seluruh negara Arab. Semua daerah dataran Arab sudah beliau persatukan dalam satu bendera, satu negara yang dikomandoi dari Madinah. Negara yang dibangun di atas nilai-nilai ketuhanan, nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa perjuangan tidak mungkin. Banyak kekuasaan kerajaan saat itu, tapi ternyata berhasil beliau persatukan sebelum beliau meninggal. Itu menunjukkan beliau telah menjadi teladan dalam perjuangan dan jihad peperangan meninggikan nilai-nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 2 poin tentang bukti bahwa beliau orang amanah, orang terpercaya, orang seadanya, ciplesnya kata orang Sunda, apa yang dia omongkan itulah yang dia lakukan. Sehingga karakter kedua al-amanah, kita yakin 100% bahwa beliau mempunyai sifat al-amanah. Dan kemarin yang pertama beliau mempunyai sifat sidik. Sehingga ada 2 lagi, yaitu sifat cerdas al-fatonah dan sifat at-tabligh, berani menyampaikan ide, gagasan, kritis dan sebagainya. Itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.